Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ners Muhammad Anis, sebagai dosen pengampu dalam mata ajar asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan sistem hematologi. Pengkajian pasien pada asuhan keperawatan gangguan sistem hematologi meliputi 1. Identitas pasien, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, usia, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, hingga penanggung jawab. 2. Keluhan utama yang didapatkan biasanya bervariasi mulai dari badan terasa lemas, mudah lelah, pusing, mual dan nyeri. 3. Riwayat kesehatan sekarang, kaji tingkat kesadaran, perubahan pola napas, kelemahan fisik, adanya perubahan kulit dan perubahan penurunan nutrisi. Kaji sudah kemana saja pasien meminta pertolongan hingga tindakan apa saja yang sudah dilakukan, sudah minum obat apa saja. 4. Riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit yang diderita pasien sebelum anemia aplastik seperti DM, hipertensi, dan penyakit yang menular dan menurun. Selanjutnya yang kelima. Pengkajian pemeriksaan fisik pada pasien dengan gangguan sistem hematologi yang meliputi 1. Keadaan umum. Biasanya pasien mengeluh lemah dan aktivitas pasien dibantu oleh keluarga. 2. Kesadaran pasien biasanya sadar penuh atau kompos mentis, atau adanya kehilangan kesadaran. 3. Tanda-tanda vital, kaji tanda-tanda vital pasien yang meliputi hasil pengukuran tekanan darah, pengukuran pernafasan, pengukuran nadi, dan pengukuran suhu tubuh pasien. 4. Antropometri, silahkan mengkaji apakah ada penurunan berat badan, karena kekurangan nutrisi, atau berat badan yang stabil sesuai dengan indeks massa tubuh. 5. Mulut, periksa apakah ada bibir pasien yang kering, dan mukosa dalam mulut pasien pucat atau berwarna putih. 6. Abdomen, periksa abdomen pasien dengan menghitung berapa peristaltik usus pasien dalam 1 menit. 7. Kulit, kaji turgor kulit pasien apakah turgor kulit elastis, atau turgor kulitnya kering tidak elastis. Selanjutnya pengkajian pola fungsional Gordon. 1. Aktivitas istirahat. Kaji tanda dan gejala aktivitas yang meliputi letih, lemah, lemas, kebutuhan untuk tidur, dan istirahat lebih banyak. Kaji adanya tanda, takikardia, takipneu, dispneu jika istirahat atau bekerja, apatis, lesu, kelemahan otot, dan penurunan kekuatan. 2. Sirkulasi. Kaji tanda dan gejala sirkulasi yang meliputi riwayat kehilangan darah kronis, endokarditis, dan palpitasi. Kaji adanya tanda, hipotensi postural, disritmia, abnormalitas EKG, adanya bunyi jantung murmur, ekstremitas pucat, dingin, dan membran mukosa yang meliputi konjungtiva, mulut, faring, bibir pucat, serta pengisian kapiler yang lambat. 3. Eliminasi. Kaji tanda dan gejala eliminasi yang meliputi riwayat pielonefritis, gagal ginjal kronis, hematemesis, feses dengan darah segar, melena, diare, konstipasi, serta penurunan haluan urin. Kaji adanya tanda distensi abdomen. 4. Makanan cairan. Kaji tanda dan gejala adanya penurunan nafsu makan, nyeri menelan, mual, muntah, anoreksia, dan penurunan berat badan. Kaji adanya tanda lidah merah, membran mukosa kering, pucat, tangan kulit kering, dan stomatitis. Selanjutnya masih di pengkajian pola fungsional Gordon. 5. Nyeri kenyamanan. Kaji tanda gejala adanya nyeri yang meliputi sakit kepala, pusing, vertigo, insomnia, penurunan penglihatan, keseimbangan buruk, parestesia tangan kaki, dan sensasi dingin. Kaji adanya tanda PK rangsang, gelisah, depresi, cenderung tidur, apatis, respon lambat, dan dangkal, epitaksis, perdarahan dari lubang-lubang organ tubuh, serta penurunan rangsangan sensori. 6. Keamanan. Kaji tanda dan gejala keamanan yang meliputi riwayat pekerjaan yang terpajan terhadap bahan kimia, tidak toleran terhadap dingin dan atau panas, penyembuhan luka yang lama dan buruk, serta adanya infeksi. Kaji adanya tanda, keluhan demam, keringat pada malam hari, limfadenopati, petekiai, dan adanya ekimosis. Selanjutnya merumuskan diagnosis keperawatan dari tanda dan gejala yang telah ditemukan melalui data subjektif dan data objektif yang muncul. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul yaitu A. Intoleransi aktivitas, berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen.
dengan kode D0056. B. Pola napas tidak efektif, berhubungan dengan penurunan energi, dengan kode D0005. C. Perfusi perifer tidak efektif, berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, dengan kode D0009. D. Risiko jatuh, ditandai dengan anemia, dengan kode D0143. Intervensi keperawatan berdasarkan tim Psiki DPP PPNI, tahun 2017 dan menurut tim SLKI DPP PPNI, tahun 2017 yaitu 1. Diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas, berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen ditandai dengan dyspnea saat atau setelah aktivitas. Intervensi keperawatan yang dapat diterapkan diharapkan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam, diharapkan ada peningkatan toleransi aktivitas. 2. Diagnosa keperawatan, pola napas tidak efektif, berhubungan dengan penurunan energi. Intervensi keperawatan yang dapat diterapkan adalah: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam, diharapkan pola napas membaik. 3. Diagnosa keperawatan, perfusi perifer tidak efektif, berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin, ditandai dengan akral teraba dingin. Intervensi keperawatan yang dapat diterapkan adalah: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam maka perfusi perifer meningkat. 4. Diagnosa keperawatan, risiko jatuh, ditandai dengan anemia. Intervensi keperawatan yang dapat diterapkan diharapkan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 4 kali 24 jam risiko tingkat jatuh menurun. Terima kasih atas atensinya semua mahasiswa yang telah mau menyimak dan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Semoga pertemuan hari ini dapat bermanfaat, dan ilmu yang didapatkan dapat diterapkan saat praktik klinik ke rumah sakit nanti. Baik, saya akhiri, selamat siang. Salam sukses.